Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puja beserta puji dan juga syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati yang Maha Ghafur, yang mana tentunya telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang paling utama itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan juga tidak lupa salawat beserta salamnya senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, khatamin nabiyina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabat, dan tentunya kepada kita sekalian selaku umat yang mudah-mudahan tetap istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin, ibu, bapak, jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan seizin Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di haflah di masjid yang insya Allah muliakan ini dalam rangka menjalankan sholat Id berjamaah. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita baik dari awal Ramadan sampai hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah, ibu bapak yang dirahmati Allah, insyaallah pada sholat Id berjamaah ini yang akan bertindak selaku khatib telah hadir tengah-tengah kita Al-Ustadz Hasan Al-Mubarak. Dan insyaallah nanti yang akan berlaku sebagai imam Al-Ustadz Haji Jafar Siddiq. Tapi sebelum itu, sebelum kita melaksanakan sholat Id berjamaah dan juga mendengarkan khutbah, ada beberapa yang akan disampaikan. Di antaranya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Zakat Masjid Al-Muhajirin. Untuk mempersingkat waktu kepada Ketua Panitia Zakat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Haji Rustam Caniago beserta para pengurus. Kemudian yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Al-Muhajirin. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Bapak Haji Abdul Qadir Rahman beserta para penganggota, dan terhormat Dewan Pemakmuran Masjid dan beserta pengurusnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa ilahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia dan nikmat yang telah diberikan kita semua, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan sholat Id dan dianjurkan dengan khutbah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, serta pada seluruh umatnya yang tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah pada tahun ini, tahun 1443 Hijriah, tahun 2022 Masehi, kami mendapatkan kepercayaan dari sekitar 707 jiwa untuk menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, fidyah dan sedekah. Per tadi malam yang kami terima adalah zakat fitrah sebesar uang 23.251.250 rupiah, 23.261.250 rupiah. Kemudian untuk beras 346 kg, zakat mal 85.322.000. Kemudian ada fidyah sebesar 8.215.000. Sedekah berupa uang 10.748.750 rupiah. Beras 12,5 kg. Total jadi yang penerimaan yang kami terima adalah 127.547.000. Sedangkan untuk beras sekitar 358,5 kg. Alhamdulillah telah kami bagikan kepada yang berhak, yaitu duafa dan fakir miskin sebesar untuk uang sebesar 31.850.000 rupiah, dan untuk beras 358,5 kg. Fisabilillah sekitar 40.400.000 rupiah. Amilin 6.300.000 rupiah, sehingga total ada saldo sekitar 48.997.000 rupiah. Saldo tersebut akan dimasukkan dalam kas DKM Al-Muhajirin sebagai fisabilillah. Dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan sebesar 31,2%. Jadi alhamdulillah. Adapun tata cara pembagian untuk tahun ini melanjutkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan disalurkan langsung ke tempat-tempat yang memerlukan dan di lingkungan Masjid Al-Muhajirin, dan beberapa tempat yang lain yang sudah kami terima datanya. Kami panitia zakat mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para muzaki fisabilillah amilin yang telah membantu dalam menerima dan menyalurkan zakat ini. Demikian laporan kami atas perhatian dan kepercayaan dari Bapak Ibu Saudara jamaah yang berikan. Semoga dapat memberikan kemakmuran di Masjid Al-Muhajirin ini, dan kita dapat juga dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia Idul Fitri 1443 Hijriah dan 2022 Masehi menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama sambutan daripada ketua panitia. Selanjutnya sambutan yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh ketua yayasan kepada Bapak Haji Rustam Caniago. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Bapak, Ibu, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Tidak terasa tamu agung ini sudah segera meninggalkan kita, sudah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita masih akan ketemu dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu, tentu semua kita berharap semoga Ramadan yang kita lewati ini kita mendapat hasil yang baik, hasil yang positif, dalam artian kita menjalankan semua amalan Ramadan dengan benar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada sebahagian dari kita yang ketika Ramadan semua amalnya baik, puasa, bersedekah, pokoknya semua yang baik-baik dilakukan. Tetapi begitu Ramadan pergi, dia kembali ke habitatnya yang asli. Ya, ini istilahnya mereka bilang ini adalah hamba Ramadan. Semoga kita tidak termasuk hamba Ramadan. Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar laporan dari panitia zakat. Ternyata zakat yang kita terima tahun ini masih lebih besar dari tahun lalu. Ada peningkatan sekitar 30%, Pak ya? Ya, berarti kepercayaan dari bapak-bapak, ibu-ibu terhadap Masjid Al-Muhajirin ini semakin membaik. Mungkin juga seiring dengan semakin membaiknya musibah pandemi yang kita hadapi hari ini. Dan kami dari panitia zakat sudah menyalurkan zakat tersebut kepada mustahik yang berhak. Bapak Ibu jamaah Al-Muhajirin yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan kita panitia yang dari Al-Muhajirin sudah melaksanakan kegiatan, antara lain kita sudah setiap hari mendengarkan tausiah yang diberikan oleh ustadz-ustadz lokal maupun ustadz-ustadz yang kita datangkan dari luar. Kemudian kita juga melaksanakan terakhir penerimaan zakat, dan terakhir sekarang ini adalah pelaksanaan sholat Id. Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kami lakukan ini, yang optimal bisa kami lakukan, tentu tidak semua bisa memuaskan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, atas nama panitia, atas nama DKM, dan atas nama yayasan, saya mengucapkan mohon dibukakan pintu maaf jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak selama ini. Semoga untuk yang akan datang kita bisa melayani para jamaah Al-Muhajirin dengan lebih baik lagi. Barangkali hanya ini yang bisa saya ucapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama sambutan daripada Ketua Yayasan. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya marilah kita berdiri bersama untuk melaksanakan sholat Id berjamaah. InsyaAllah yang akan bertindak selaku imam guru kita Al-Ustadz Haji Ja'far Siddiq. Sekian dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian,
Rapatkan, luruskan sapnya, isi sap bagian depan yang belum terisi. Baik atas sufu pinta sholat. Luruskan, merapatkan sap, merupakan bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah kita. Sekali lagi, rapatkan, luruskan, isi sap bagian depan yang belum terisi. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atir dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar.
Allahu liman hamidah. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawmaidhin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lawiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'atun. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabthutah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakkir innama anta mudzakkir. Lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna
حسابه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita sampaikan salawat serta salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Setelah kita melaksanakan ibadah bulan puasa, ibadah puasa Ramadan lebih kurang 1 bulan, dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya telah kita lakukan dengan baik dan benar. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh ibadah yang pernah kita kerjakan selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga berharap kepada Allah
agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jemaah kaum muslimin, bagaimana kita tidak bersedih jemaah kaum muslimin? Kekasih kita, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan telah meninggalkan kita semua. Akankah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun akan datang? Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqih dum'u wa huwa la yadri hal baqiya lahu min umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin umat Islam, seorang mukmin tidak meneteskan air mata ketika ditinggal oleh bulan Ramadan, karena dia tidak tahu apakah dirinya bisa bertemu dengan bulan Ramadan akan datang atau tidak, atau jangan-jangan sebelum Ramadan tahun akan datang kita lebih duluan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus berharap jamaah kaum muslimin agar kita dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa silam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitabnya Adabul Mufrad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan amin ketika mendapatkan dari doa malaikat Jibril alaihi salam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Falamma raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar faqala amin 3 marratin." Bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar beliau dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Setelah selesai khutbah, kami bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat." Wahai Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala li syakiyun 'abdun adraka ramadhana fasalakha minhu falam yughfar fakultu amin." Wahai para sahabatku, ketika aku menginjak anak mimbar yang pertama, aku didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril berdoa kepada Allah. Lalu aku mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril jemaah kaum muslimin? Syakiyun 'abdun, celaka seorang hamba. Celaka dia wahai Muhammad. Siapa mereka? Man adraka ramadhana fansalahu minhu falam yughfar. Itu seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Maka aku mengucapkan amin. Jemaah kaum muslimin, akankah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah? Akankah seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan satu pun dosa kita tidak diampuni oleh Allah, atau satu pun amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dan kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang sangat besar di sisinya agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalunya bulan Ramadan, bukan berarti kita meninggalkan aktivitas dan meninggalkan ibadah yang menjadi kebiasaan kita selama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Allah mendidik kita untuk banyak qiyamul lail. Di bulan Ramadan, Allah mendidik kita untuk banyak tadarus. Di bulan Ramadan, Allah mendidik kita untuk banyak berinfak, sedekah dan zakat. Di bulan Ramadan, Allah mendidik kita akan menjadi orang yang dermawan. Bukan berarti itu semua kita tinggalkan ketika Ramadan meninggalkan kita, tapi tetap kita melanjutkan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Lantas apa saja ibadah yang harus kita kerjakan setelah Ramadan meninggalkan kita? Yang pertama jemaah kaum muslimin adalah senantiasa bermuhasabah, senantiasa berintrospeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr di ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman,
Takutlah kalian semua kepada Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan lihatlah pada diri kalian apa yang sudah kalian persiapkan untuk bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti. Sejauh mana kalian sudah persiapkan diri kalian? Karena kita semua pasti akan bertemu dengan Allah jamaah muslimin. Maka ayat inilah yang memerintahkan kita untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri kita. Al-Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam kitabnya Musnad Al-Faruq dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya muhasabah disebutkan oleh para ulama ada dua macam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa yang pertama adalah al-muhasabatu qabla al-amal, bermuhasabah sebelum beramal soleh. Ketika kita infak, sedekah, puasa, haji, kita lakukan itu semua untuk siapa? Melainkan untuk Allah Jalla Jalaluh. Tiap hari kita telah mengikrarkan diri kita dan berjanji kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan, kita tujukan hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Jamaah kaum muslimin, begitu juga disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masyaddi Syaitan. Beliau berkata, rahimallahu rajulan ayyakifa 'inda hammatih wa in qada wa in madalillah wa in qadalillah. Jamaah kaum muslimin, beliau mengatakan bahwa semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak ketika melakukan suatu ibadah. Jika dia melakukan ibadah itu karena Allah, dia melanjutkan untuk melakukan ibadah tersebut. Namun sebaliknya, jika ibadah itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka lebih baik dia meninggalkannya. Kenapa? Karena sia-sia jika melakukan ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-muhasabatu ba'da tafarruqil amal, bermuhasabah, berintrospeksi diri setelah melakukan amal ibadah. Jemaah muslimin, kenapa kita dituntut untuk banyak bermuhasabah setelah melakukan amalan soleh? Karena kita tidak ada yang tahu apakah ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah atau tidak. Oleh karena setelah kita bermuhasabah, maka lakukan poin yang kedua jamaah muslimin. Apa poin yang kedua? Yaitu luzumul istighfari, memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar. Kenapa kita banyak beristighfar setelah meninggalkan Ramadan 1 bulan penuh itu? Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat fardu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Thauban maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min salati subh fastaghfarallaha thalatha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salat fardu 5 waktu, beliau mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak 3 kali. Kata para ulama, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar setelah selesai salat fardu? Itu disebabkan karena salat yang kita lakukan belum tentu khusyuk. Salat yang kita lakukan belum tentu diterima oleh Allah. Salat yang kita lakukan belum tentu sempurna pahalanya di sisi Allah. Dengan kita beristighfar itulah untuk menyempurnakan ibadah salat yang penuh dengan kekurangan tadi. Begitu juga dengan Ramadan. Setelah meninggalkan Ramadan, maka kita dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah yang harus kita kerjakan setelah Ramadan adalah luzumud du'a, senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail setelah mereka berdua membangun Ka'bah,
Mereka membangun Ka'bah niatnya karena Allah. Mereka membangun Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi mereka walaupun sebagai seorang nabi tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah ya Rabb, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jamaah kaum muslimin, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sang kekasihnya Allah, mereka saja masih banyak berdoa kepada Allah setelah melaksanakan ibadah, yaitu membangun Ka'bah. Lalu bagaimana dengan kita jamaah muslimin? Penuh dengan kekurangan ibadah kita. Ramadan kita mungkin di situ banyak dustanya, mungkin di dalamnya banyak ghibah, mungkin di dalamnya banyak kemaksiatan yang tidak kita sadari. Maka lebih-lebih kita harus banyak berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita. Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayuballighahum syahr ramadhana thumma yad'una Allah sittata ashhurin ba'dah. Bahwa para salafus saleh terdahulu, para sahabat dan lainnya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah sebelum Ramadan, selama 6 bulan berturut-turut sebelum Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan para sahabat dulu senantiasa berdoa kepada Allah selesai Ramadan selama 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah mereka. Masya Allah. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita sia-siakan ibadah yang mulia ini, yaitu banyak berdoa. Kita banyak berdoa, tidak ada ruginya di sisi Allah. Berbeda dengan kita banyak meminta kepada manusia, menghinakan diri kita kepada manusia, itu justru mengandung kehinaan dan celaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Begitu juga Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa selesai Ramadan. Dia jarang berdoa agar Allah menerima amal ibadah mereka. Apa kata Allah? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari beribadah kepadaku, mereka yang menyombongkan diri tidak mau meminta kepadaku, mereka menyombongkan diri tidak mau berdoa kepadaku, mereka semua akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam secara hina-hina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat ibadah yang harus kita lakukan setelah Ramadan adalah luzumul istiqamati ala taatillah, yaitu senantiasa konsisten, senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus istiqamah? Kenapa kita harus konsisten setelah beribadah kepada Allah? Karena jemaah muslimin, sesungguhnya ibadah yang dinilai oleh Allah adalah ketika di akhir hayatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal soleh seorang itu tergantung di akhir hayatnya. Apakah kita bisa menutupi usia kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah, atau justru kita menutupi usia kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu? Dan demi Allah jamaah muslimin, sesungguhnya Allah menutup usia seseorang itu sesuai dengan kebiasaan dia selama hidup di dunia. Kalau kebiasaan dia selama di bulan Ramadan senantiasa tadarus, membaca Al-Quran sehari 5 juz, sehari bisa sampai 10 juz, maka lanjutkan kegiatan kita yang pernah kita lakukan selama di bulan Ramadan itu. Setelah Ramadan kita biasakan untuk membaca Al-Quran. Seandainya kita jemaah muslimin membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, kita cinta membaca Al-Quran setelah Ramadan, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita ketika sedang membaca Al-Quranul Karim.
Selama di bulan Ramadan kita dilatih untuk puasa. Setelah Ramadan juga kita untuk banyak melaksanakan puasa sunnah. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah pun menutup usia kita dalam keadaan berpuasa. Selama di bulan Ramadan kita senantiasa infak, maka setelah Ramadan juga kita lazimkan dan rutinkan untuk berinfak sedekah. Mudah-mudahan Allah juga mewafatkan kita ketika sedang berinfak dan bersedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu ungkapan, satu perbuatan, dan aku tidak akan bertanya kepada seseorang kecuali engkau ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat itu, "Qul amantu billah." Katakanlah, ucapkanlah di hadapan Allah, "Amantu billah, ya Allah, hamba beriman kepada engkau ya Allah. Hamba beriman kepada engkau ya Allah." Tsumma istaqim, kemudian istiqomahkanlah di atas keimananmu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada satu kisah sebagai renungan buat kita. Seorang ulama yang hidup di zaman Nabi Musa, dia walinya Allah. Bahkan kata para ulama, kalau dia berdoa kepada Allah, semua doa-doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking solehnya ini orang. Tapi dia bisa murtad dari agama Nabi Musa. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, ayat 175, "Watru 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minhu fatba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Ceritakanlah ya Muhammad kisah seorang ulama, kisah seorang wali yang kami berikan kitab Taurat kepada dia, lalu dia melepaskan dan meninggalkan kitab Taurat itu, lalu dia mengikuti ajaran setan dan dia termasuk orang yang sesat. Kata para ulama tafsir bahwa suatu hari orang ini dimintai tolong oleh seorang raja, kemudian balasannya adalah separuh dari harta kekayaan kerajaan itu, dengan syarat dia mau berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Kemudian seorang ulama ini pun menerima tawaran dari seorang raja. "Baik, yang penting raja memberikan separuh harta kerajaan, saya akan berdoa kepada Tuhanku, kepada Allah, agar Allah menghancurkan Musa dan pengikut-pengikutnya." Kemudian dia pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma ahlik Musa wa qauma, ya Allah, hancurkanlah Musa dan pengikut-pengikutnya." Kemudian doanya diangkat oleh Allah dan dikembalikan kepada dia, lalu dia pun buta, dia mendapatkan musibah dari Allah. Kemudian kata para ulama, dia pun karena sudah mendapatkan cacat, mendapatkan buta dari Allah, akhirnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah dan dia pun murtad dari agama Nabi Musa sehingga meninggal dalam keadaan kekafiran. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini seorang ulama. Lalu bagaimana dengan kita jamaah kaum muslimin? Hampir tiap hari kita bermaksiat kepada Allah. Hampir tiap hari kita melalaikan perintah Allah. Hampir tiap hari kita tidak taat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kami sampaikan sebelum kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyimpulkan bahwa yang pertama yang harus kita kerjakan adalah banyak-banyak bermuhasabah, banyak merenungi atas ibadah yang kita kerjakan. Apakah antara ibadah dan dosa yang lebih banyak adalah dosa
ataukah ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah banyak-banyak beristighfar setelah meninggalkan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah banyak berdoa dan terus berdoa sampai 6 bulan ke depan agar Allah menerima amal ibadah kita. Yang terakhir adalah luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'in wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal jami'a malina salihat. Allahumma taqabbal jami'a malina salihat. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tik riqabana minan nar. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah ya Rabb. Wa'tik riqabana minan nar, dan bebaskanlah kami dari sisaan api neraka ya Allah. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Wa ahtik riqabahum minan nar, dan bebaskanlah kedua orang tua kami dari sisa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika ada orang tua kami, orang tua jamaah yang sudah meninggalkan kami, yang sudah bertemu dengan Engkau ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa mereka ya Allah ya Rabb. Luaskanlah kuburannya ya Allah. Berikanlah nikmat kuburnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah, angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bebaskanlah mereka ya Allah dari siksa kuburmu, dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma la tada' lana danban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabb, janganlah Engkau membiarkan kami jamaah muhajirin bangkit dari tempat duduk kami illa ghafartah, kecuali Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, dan jika Engkau tidak merahmati kami, lalu siapa lagi yang bisa mengampuni dosa ya Allah? Sesungguhnya kami telah menzalim diri kami ya Allah. Kami biasa bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Kami jarang untuk melakukan ketaatan kepada Engkau ya Allah. Kami selalu menzalimi diri kami dengan kemaksiatan kepada Engkau ya Allah. Maka ampunlah semua dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb, dan rahmatilah kami. Jika Engkau tidak merahmati kami, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, lalu siapa lagi ya Allah? Siapa lagi ya Allah yang bisa mengampuni dosa kepada Engkau ya Allah? Siapa lagi ya Allah ya Allah yang bisa mengampuni dosa kepada Engkau ya Allah? Lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was-suyuf al-mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah dari kami musibah, bala, malapetaka, bencana, penyakit yang menimpa kami ya Allah. Jagalah kami dan keluarga kami dari segala bentuk musibah-musibah-Mu ya Allah. Jika Engkau memberikan musibah kepada kami, maka anugerahkanlah kepada kami kesabaran untuk menghadapinya ya Allah. Anugerah kepada kami keikhlasan untuk menghadapi musibah dan qada dan qadar-Mu ya Allah ya Rabb, agar kami mendapatkan jaza berupa pahala yang besar di sisi-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma aslih wulata umurina ya Allah ya Rabb. Jagalah pemimpin-pemimpin kami ya Allah, pemimpin-pemimpin muslim di Indonesia ini ya Allah. Jagalah mereka ya Allah. Berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Rabb.
agar mereka menjalankan syariat-Mu, agar mereka bisa menjalankan syariat dengan adil seadil-adilnya ya Allah ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka, jagalah mereka, dan ampunlah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah ya Rabb, dan ampunlah dosa ulama-ulama kami ya Allah, ustaz-ustaz kami dan guru-guru kami ya Allah, dan kami semua yang ada di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.